Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang program linear yang sebelumnya itu tentang mencari daerah hasil penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan. Nah, sekarang kita bakal coba menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi ya. Kita akan mencoba mencari nilai optimum dari sebuah fungsi yang memenuhi sebuah daerah hasil penyelesaian. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Nah, optimum itu apa? Optimum itu bisa dua hal ya, bisa maksimum atau bisa juga minimum. Jadi optimum ke atas atau optimumnya ke bawah. Kalau maksimum berarti nilai yang paling besar, kalau minimum berarti nilai yang paling kecil. Nah, ada beberapa metode sebenarnya, kurang lebih kalau secara umum di SMA ya, ada dua metode yang dipakai untuk mencari nilai optimum. Yang pertama namanya metode menguji titik ekstrim, dan yang kedua adalah menggunakan metode garis selidik. Nah, yang bakal kita bahas di video kali ini adalah satu metode dulu, yaitu metode menguji titik ekstrim. Nah, jadi misalkan kita punya ini ya, kita punya sebuah daerah hasil penyelesaian. Nah, kayak gini bentuknya. Di sini sumbu Y, di sini sumbu X. Yang standar dulu ya, kita pakai yang standar dulu aja seperti ini. Daerah arsirannya di bagian bawah atau di bagian tengah-tengah sini. Kemudian misalnya di sini 3 sama di sini 3, yang ini 2 sama yang ini 4. Oke. Artinya apa? Di sini ada beberapa titik ekstrim di dalam daerah hasil penyelesaian ini. Pertama yang bagian bawah banget ya, yang bagian bawah, terus yang bagian kanannya, yang bagian atas ini sama yang bagian ujung di sebelah kanan atas. Nah, di bagian yang bawah banget itu kan dia sebenarnya titik berapa tuh? Kalau yang bagian pusatnya. Yang bagian ujung kiri. Titik 0,0 gitu ya. Nah, kemudian lanjut yang sebelah kanannya lagi, ini adalah titik 3,0. Yang di bagian 2 ini adalah, hati-hati, bukan 2,0 tapi 0,2. Nah, pertanyaannya yang bagian sini itu berapa? Kita cari dulu ya. Oh iya, sebelumnya kita bakal nyari mencari nilai optimum, namanya fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya adalah f x, y sama dengan 3x dikurangi 2y. Nah, kita akan mencari nilai minimum sama mencari nilai maksimumnya berapa. Oke. Karena di sini kita bakal menguji semua titik ekstrimnya, maka kita butuh semua titiknya juga. Kita baru punya 3 titik aja, kita harus mencari 1 titik lagi. Nah, titik ini sebenarnya adalah titik perpotongan antara garis 1 dengan garis 2. Oke, nah titik potongnya dari sana. Cara mencari titik potong udah pernah di awal ya. Kita harus cari dulu persamaan garisnya. Untuk yang pertama nih, dia adalah 3x ditambah 3y sama dengan 9. Kita sederhanakan menjadi x ditambah y sama dengan 3. Oke, kita kotakin dulu sementara. Nah, kemudian yang kedua, garis yang 2 sama 4. Jadinya 2x ditambah 4y sama dengannya 2 kali 4 jadi 8. Tinggal kita sederhanakan, jadinya x ditambah 2y sama dengan 4. Oke, kita kotakan lagi. Masih ingat ya cara mencari titik potong? Itu dengan cara kita mengeliminasi aja dua-duanya. Ya, jadi kita mengeliminasi garis yang pertama sama garis yang kedua. Kita balik aja deh biar enak angkanya. X ditambah 2y sama dengan 4. Kemudian apa nih? X ditambah y sama dengan 3. Kalau kita kurangin, nanti jadinya y sama dengan 1. Oke. Kalau y sama dengan 1, otomatis nanti dapat x-nya sama dengan 2 ya. Masukin aja ke sini. Jadi x tambah 1 sama dengan 3, jadi x-nya sama dengan 2. Nah, ini berarti titik 2,1. X-nya 2, y-nya 1. Nah, selanjutnya terakhir, kita bakal mencari apa saja nilai-nilai optimum dari daerah hasil penyelesaian yang diarsir bagian tengah ini. Caranya adalah kita akan masukkan ke dalam bentuk tabel. Tabel. Nah, itulah. Nah, di sini ada X, ada Y. Nah, di bagian kanannya kita isi dengan fungsi tujuan kita, yaitu 3X dikurangi dengan 2Y.
Ini nanti tinggal kalian hitung sendiri ya. Maksudnya saya nanti tuliskan hasilnya, sedangkan untuk proses menghitungnya saya rasa sih udah bisa lah ya. Maksudnya tinggal mengalih-alihkan aja. Contohnya ada apa saja titik ekstrimnya? Ada 0,0, kita tuliskan di sini 0 sama 0. Yang kedua ada 3,0. 3,0. Terus yang di bagian sini kan titik potong tadi ya, 2,1. Kita tulis 2,1. Oke, 2 sama 1. Terakhir 0,2. Jadinya 0 di sini 2 gitu. Tinggal kita masukkan ke fungsi tujuannya. 0 kali 3 0, 0 kali 2 0, dikurangin jadi tetap 0. 3 dikali 3 9. 2 dikali 0 0. 9 kurang 0 jadi 9. 2 kali 3 6. Oke, 6 dikurangi 2 jadinya 4. 0 dikali 3 0. Minus 2 dikali 2 minus 4 jadinya minus 4. Oke. Kesimpulannya adalah kita dapat bahwa titik minimumnya adalah bukan titik minimum. Nilai minimumnya adalah minus 4 dan nilai maksimumnya adalah 9 gitu. Ini maksimum, ini yang minimumnya. Nah, gitu caranya untuk garis selidik. Terus buat apa tadi kita nyari titik yang di sini lagi? Nah, ini mah emang kewajiban aja. Nah, kan kita nggak tahu juga kan, bisa jadi ternyata ada fungsi tujuan yang membuat fungsi nilai maksimumnya atau nilai minimumnya itu ternyata berada di titik potongnya. Jadi semua titiknya tetap harus kita temukan dulu, semua titik ekstrimnya. Kayak gitu, oke? Nah, sekarang coba saya masih pakai fungsi yang sama. Ya, masih pakai fungsi yang sama yang ini lagi, tapi arsirannya kita ubah. Bukan fungsinya, maksudnya garis-garisnya sama. Tapi fungsi tujuannya kita ubah dan juga daerah arsirannya kita ubah. Oke, di sini ada 2. Sama sini 3. Nah, sekarang misalkan arsirannya berada di bagian sini nih. Oke, kalau arsirannya di bagian sana, kita lihat dulu ya. Titik-titik maksimumnya, titik ekstrimnya berada di mana saja. Di ujung sini tadi udah kita ketemu, itu adalah 2,1. Kemudian yang di bagian sini itu adalah 3,0. Dan yang bagian ujung sini, ini 4 harusnya ya. Ini adalah 4,0. Nah, malah dia lebih simpel gitu. Karena semuanya berada di bawah. Nggak ada yang di bagian pinggir sini. Kayak gitu. Kemudian misalkan kita disuruh mencari nilai optimum. Dari fx, y. Fx, y itu karena kita masukin x sama y-nya sekaligus ya. Fx, y sama dengan 5x ditambah 2y. Oke, 5x ditambah 2y. Oke, kita masukin ke tabelnya. X, Y di sini 5X ditambah 2Y. Oke, yang pertama kita punya 3,0 terus 4,0 sama 2,1. Masukkan ke sini ya. Jadi masukin bersama-sama nih, 3 sama 0-nya masing-masing ke X sama ke Y. 5 kali 3 15. Oke, ini 0 jadinya 15 aja. 4 kali 5 20, 20 tambah 0 jadinya 20. 2 kali 5 10. 10 ditambah 1 kali 2 2 jadinya 12. Oke. Nah, itu berarti yang 20 ini sebagai nilai maksimumnya dan ini sebagai nilai minimumnya. Oke, kayak gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan jelas nih untuk awalan dulu aja. Jadi mencari nilai maksimum atau nilai minimum dari sebuah daerah hasil penyelesaian. Nah, sebenarnya materinya cuma sampai sini aja karena untuk berikutnya paling variasi soalnya ya. Kalau ini kan kita ketahui nih daerah hasil penyelesaiannya. Sekarang gimana kalau kita kombinasikan dengan materi yang kemarin? Materi yang mencari daerah hasil penyelesaiannya ketika kita tahu sistem pertidaksamaan. Jadi bentuknya bukan gambar nih, bentuknya sistem pertidaksamaan yang kemarin ya, yang ada beberapa pertidaksamaan.
kemudian kita tuangkan dalam bentuk gambar. Nanti dalam bentuk gambar ini baru kita jabarkan seperti ini. Nah, tapi ini basicnya ya, ini sebagai basic, yang ini harus dikuasai dulu nih. Kalau misalkan nggak paham, coba tadi ulang lagi di awal. Nah, kalau kalian merasa tertantang, coba cari nilai optimum dari yang atas ini nih, yang bagian arsiran di atas. Coba mungkin ya, kalau misalkan kalian merasa tertantang, coba cari yang di bagian atas ini, titik ekstrimnya apa saja, kemudian coba cari nilai optimum dari fx, y sama dengan 10x kurang 3y. Oke, nah coba kalian coba dulu deh. Kalau misalkan di sini tuh nilai optimumnya berapa? Optimum berarti nilai maksimumnya berapa, sama nilai minimumnya juga berapa. Oke. Terus sekarang kita bakal lanjut lagi. Bakal lanjut ke apa namanya? Masuk tipe yang kedua ya. Maksudnya kita tidak tahu daerah hasil penyelesaiannya, diketahuinya sistem pertidaksamaan. Jadi kita mesti ngegambar dulu. Oke, ini mungkin agak sedikit panjang prosesnya, jadi kita bakal lanjutkan ke video yang berikutnya. Oke, jadi untuk video sekarang itu dulu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.